Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah, dalam hidayah Allah, dalam taufik Allah, dalam perlindungan Allah, dalam menapaki kehidupan, sehingga insya Allah dalam bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah ini kita diberi nikmat sehat, nikmat keimanan, nikmat kemauan untuk selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puasa sudah hampir 2 minggu. Ada perasaan hal yang membuat kita malas bukan untuk melaksanakan puasanya, terutama pada usia-usia yang usia tua seperti kita ini, yakni perasaan sahur itu terasa malas semua kan. Kalau usia-usia tua itu biasanya begitu bangun untuk makan itu biasanya malas. Nah, hampir semua merasakan demikian. Habis anak tidur kita bangun terus menghadapi santapan, walaupun yang dihidangkan itu banyak macamnya, tapi perasaan malas itu ada. Ini sangat manusiawi. Tapi apakah kita dengan kemalasan makan sahur itu kita tidak akan melaksanakan makan sahur? Tentu tidak. Karena kita melaksanakan sahur itu adalah bagian daripada melaksanakan sunnah Rasul, sehingga unsur kemalasan yang ada dalam diri ini harus dilawan, karena ini adalah sunnah Rasul. Jadi sahur itu sejatinya adalah salah satu anugerah indah yang dititipkan Allah bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa terutama bulan Ramadan. Jadi bukan sekedar aktivitas makan di dini hari, tetapi juga bermakna untuk mengisi energi sebelum kita melaksanakan puasa seharian. Dan kalau kita melaksanakan sahur itu berarti kita menunjukkan kecintaan kita pada Rasulullah. Kalau kita merasa nggak usah sahur, aku buat tidur langsung, berarti kita belum sepenuhnya menjadi ahli sunnah. Padahal sahur itu walaupun malas kalau dipaksakan, akhirnya kita menghayati bahwa ini adalah sunnah Rasul yang ditekankan, sehingga di situ kita akan melawan dengan baik. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah menekankan bahwa pentingnya sahur itu karena di dalam sahur ada keberkahan. Tasahuru fa inna fi sahuri berkah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalimatnya itu perintah, sahurlah kalian. Bukan lebih baik kamu sahur, bukan begitu. Jadi perintah, sehingga ada penekanan. Karena di balik sahur itu ada keberkahan. Kalau yang namanya keberkahan, walaupun kita sahur hanya seteguk air, itu akan menjadikan sebuah energi positif sehingga mampu menahan lapar dan dahaga seharian. Nah, inilah kita pentingnya sahur. Sekarang makna keberkahan. Apa yang dimaksud keberkahan di dalam sahur? Saya menukil pendapat Syekh Hasan Al-Masyad. Ya. Beliau mengatakan mengenai makna bahwa sahur itu mengandung keberkahan, terdapat beberapa sudut pandang dalam penjelasan ini. Yang pertama, diberikannya keberkahan pada makanan yang sedikit
sehingga makanan tersebut cukup untuk membantu seseorang dalam menjalankan ibadah puasa. Itu keberkahan yang dimaksudkan yang pertama. Yang kedua, ditiadakannya konsekuensi dosa dan hisab pertanggungjawaban yang memberatkan atas apa yang dimakan saat sahur. Jadi apa yang kita makan dalam sahur itu tidak mengandung konsekuensi dosa dan tidak ada hisabnya, justru keberkahan yang ada. Kemudian yang ketiga, memberikan kekuatan fisik untuk menjalankan puasa serta amal-amal di siang harinya. Jadi simpanan energi sehingga kita di siang hari mampu melaksanakan aktivitas walaupun kita sedang berpuasa karena dampak dari makanan yang berkah tadi, jadi energi positifnya tetap melekat dalam diri kita. Yang keempat, perkara-perkara ukhrawi karena menjalankan sunnah akan mendatangkan pahala dan tambahan kebaikan. Jadi jelas yang dimaksud keberkahan dari itu. Jadi nilai-nilai tambah kebaikan untuk akhirat karena yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah atas seruannya untuk melaksanakan sahur walaupun ada kehilangan nafsu makan tapi kita memaksakan dan akhirnya dengan kecintaan itu makan menjadi nikmat. Jadi dengan demikian bisa kita tarik kesimpulan bahwa makanan yang disantap saat sahur meski sedikit dapat memberikan kekuatan besar dalam berpuasa. Tidak adanya dosa atau hisab pertanggungjawaban atas apa yang dimakan. Selama itu semuanya dari hasil yang disilakan untuk halalan thayyiban ya. Tapi kalau hasil nuri ya tetap dosa. Sahur dapat memberikan kekuatan fisik untuk beribadah di siang hari. Bersahur menjadikan kita mendapatkan pahala dan kebaikan akhirat karena sudah menunjukkan sunnah Rasul dan mengikuti jejaknya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan di dalam berpuasa ini. Karena itu kita walaupun tidak memiliki selera dalam makan, tapi niatkanlah bahwa ini adalah sunnah Rasul. Sehingga walaupun seteguk air dengan sebiji kurma, upayakan harus tetap bersahur dan diakhirkan. Sehingga waktu sahur yang terbaik itu diakhirkan, selesai sahur, nanti langsung subuhan. Kalau sahur jam 2, nanti habis sahur tidur kebablas. Kalau diakhirkan sehingga kita bisa nyambung. Tapi insya Allah kalau jamaah Masjid Kiai Ahmad Dahlan ini sahurnya tidak ada yang jam 1. Insya Allah rata-rata setengah 4 selesai sahur langsung bisa melanjutkan sholat subuh berjamaah. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya pribadi, juga untuk para jamaah semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.